Mari kita belajar bersama-sama, kita buka di dalam Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembaharuan pikiran merupakan proses yang mutlak harus terjadi dalam pertobatan sejati. Sebab pertobatan sejati intinya itu adalah pembaharuan pikiran. Dan untuk melakukan pembaharuan pikiran ini diperlukan sarana, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah, proses pertumbuhan ini membutuhkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan merupakan hal yang utama dan terutama dan yang terpenting di dalam pelayanan gereja Tuhan. Hal ini Bapak Ibu bisa kita lihat dan diteguhkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2, di mana di situ kita bisa melihat bahwa para rasul tidak puas karena telah melalaikan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh melalaikan pelayanan atau pemberitakan firman Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan gerakan Roh Kudus dan pengaruhnya yang begitu dahsyat luar biasa, di mana telah melahirkan pelayanan yang luar biasa di dalam gereja dan kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus, banyak gereja mengalami pertumbuhan yang dramatis sekali. Yaitu dalam waktu yang singkat kita bisa melihat gelombang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi anggota gereja. Bahkan kalau kita perhatikan terdapat pemulihan orang-orang Kristen yang selama ini tidak tertarik dengan kegiatan gereja menjadi pengunjung gereja yang setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan yang dramatis ini dialami oleh gereja-gereja dengan liturgi yang begitu menarik, dengan karunia-karunia Roh Kudus yang didemonstrasikan secara menakjubkan melalui hamba-hamba Tuhan yang memiliki karisma dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita gereja tidak boleh mengabaikan tanggung jawab untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Rasul-rasul menekankan pengajaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka binasa bukan karena dosa-dosa fisik, seperti yang dikenal secara umum, tetapi tidak atau kurang pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan Hosea di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini, jelaslah dapat ditemukan peran yang sangat besar pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan umat. Nah, ini berarti bahwa kemalasan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang berdampak kepada kebodohan dan merupakan dosa yang sangat membahayakan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati adalah pembaharuan pikiran yang berdampak seseorang tidak serupa atau sama dengan dunia.
seperti yang awal kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak mengenal diri dengan benar, sebab ia tidak peduli bagaimana dirinya itu di pemandangan Tuhan. Manusia lebih peduli bagaimana orang memandang dirinya, dari reputasinya, dari nama baik, penampilan lahiriahnya yang penuh dengan perhiasan yang menempel di tubuh, ataupun baju yang dikenakan, kendaraan, rumah, sampai kepada tindak tanduk yang ditampilkannya di depan umum. Nah, kalau orang-orang ini tidak mau berubah, berarti dia tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini harus dipahami dengan benar. Artinya bahwa tidak serupa dengan dunia di sini terutama bukan pada penampilan lahiriah, tetapi pada cara berpikir. Jadi bertalian dengan hal ini, Tuhan Yesus menyatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai 23, di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa pikiran Petrus itu tidak sesuai dengan pikiran Allah. Nah, pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Allah adalah pikiran setan. Petrus berkata demikian sebab ia berpikir sama seperti orang-orang Yahudi berpikir. Petrus berpikir mengikuti suara terbanyak. Ia berpikir bahwa itu yang terbaik. Dunia telah cemar. Suara terbanyak atau gaya hidup dunia kebanyakan manusia pada umumnya bukanlah ukuran kebenaran. Paulus mengatakan ini sebagai pengertian yang gelap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen saat-saat sekarang ini. Mereka membiarkan pengertian yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah menguasai mereka. Pengertian seperti ini merupakan kendaraan iblis untuk membinasakan umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa iblis itu datang, dia sebagai pencuri untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi yang menjadi persoalan, banyak orang-orang Kristen yang mengira apa yang dipikirkan itu baik untuk dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semestinya kita harus mengenali hal ini dan berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengendaki agar kita itu memiliki atau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup bersama sebagai jemaat, sebagai keluarga, ataupun di dalam kita itu bermasyarakat. Nah, dalam hidup bersama atau dalam hidup bersekutu dengan manusia lain, yang menjadi pola tindak kita itu adalah sikap Kristus. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu harus betul-betul kita terjemahkan dalam hidup secara konkret, dalam bentuk ketaatan kita kepada Bapa, bagaimana pengabdian kita kepada Bapa, dan bagaimana kesetiaan kita kepada Bapa, merendahkan diri untuk kepentingan orang lain. Inilah sebetulnya gaya hidup yang sangat berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Karena kebiasaan manusia pada umumnya itu memiliki kecenderungan untuk berkuasa, untuk dihormati, untuk disanjung maupun dipuji. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang pola pikirnya, cara berpikirnya itu diubah, maka tidak akan memiliki sikap hidup yang salah.
arah hidupnya itu hanya ditujukan kepada Tuhan dan kerajaannya. Dan dia itu selalu membenahi diri agar memiliki sikap Kristus, sikap sebagai anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Dan juga turut serta mengambil bagian dalam pelayanan dengan mempertaruhkan hidup tanpa batas kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.